Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan peserta yang sama berbahagia. Apa kabar semuanya? Baik. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hairiah Larsatuniza, kelas 4 SD Telfati, untuk menceritakan salah satu cerita rakyat Sulawesi Selatan, yaitu Putri Tandang Palik. Mau dengar ceritanya? Dengarkan baik-baik ya. Alkisah Putri Tandang Palik merupakan seorang putri kerajaan dari daerah Luwu. Ia merupakan anak dari Datu Luwu yang bernama Labusatana Datu Mongge, seorang raja yang adil, bijaksana, dan arif, sehingga rakyatnya makmur dan sentosa. Putri Tandang Palik memiliki wajah yang rupawan. Kecantikannya tersohor ke berbagai penjuru wilayah hingga daerah Bone yang letaknya cukup jauh dari Luwu. Selain parasnya yang rupawan, Putri Tandang Palik juga memiliki perangai yang baik. Pada suatu hari, Raja Bone berniat untuk menikahkan putranya dengan Putri Tandang Palik. Raja pun lalu mengirim utusan ke kerajaan Luwu untuk meminang sang putri. Wahai Raja, kami diutus Raja Bone untuk meminang Putri Tandang Palik. Datu Luwu pun terdiam. Raja pun bingung untuk mengambil keputusan, sebab dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, beliau khawatir akan terjadi peperangan yang mengakibatkan rakyatnya menderita. Setelah menimbang beberapa hal, Datu Luwu pun memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Namun, tiba-tiba kerajaan Luwu digemparkan oleh sebuah berita bahwa Putri Tandang Palik menderita sakit kulit yang aneh. Tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang menjijikkan dengan bau yang tidak sedap. Ada apa dengan tubuhku? Wahai putriku, mengapa engkau berteriak? Lihatlah tubuhku, ayah. Datu Luwu pun segera memanggil tabib. Wahai tabib, obatilah putriku. Baik, Datuk. Akan tetapi, seluruh tabib istana tidak mampu mengobati penyakit aneh yang diderita sang putri. Bahkan, para tabib itu sampai mengatakan bahwa penyakit yang diderita sang putri bersifat menular. Setelah berpikir dan menimbang, Datu Luwu pun mengambil keputusan untuk mengasihkan sang putri agar rakyat tidak terkena penyakit menular itu. Wahai putriku, ambillah keris ini sebagai tanda bahwa saya tidak pernah melupakan Ananda, apalagi sampai membuangmu. Baik, ayahanda. Dengan perasaan sedih, Putri Tandang Palik bersama beberapa pengawalnya berangkat jauh dari kerajaan Luwu menggunakan perahu. Saat sampai, setelah berbulan-bulan mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, akhirnya mereka menemukan daratan. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat menginjakkan kakinya di tempat itu. Sehingga Putri Tandang Palik menamai daerah itu dengan nama Wajo. Suatu waktu Putri Tandang Palik duduk di tepi danau.
Tiba-tiba datang seekor kerbau putih dan menjilat kulit sang putri dengan lembut. Mulanya, putri Tandang-Paling ingin mengusirnya. Akan tetapi, kerbau itu begitu jinak dan tetap saja menjilatnya. Akhirnya, dia diamkan saja. Setelah kerbau putih itu menjilati sang putri, hal tidak terduga justru terjadi. Bekas jilatan kerbau putih itu ternyata menjadi obat dan menyembuhkan penyakit kulit yang dialaminya selama ini. Akhirnya kulitnya menjadi putih, bersih dan halus kembali. Sang putri pun bersyukur kepada Tuhan karena telah menyembuhkan penyakitnya. Alhamdulillah. Dan sebagai bentuk penghargaan kepada si kerbau putih itu, putri Tandang-Paling memerintahkan kepada pengawalnya untuk tidak menyembelih apalagi sampai memakan kerbau putih karena telah berjasa menyembuhkannya. Suatu ketika, putra mahkota Bone pergi berburu bersama Panglima Kerajaan Bone beserta beberapa pengawalnya. Tidak sengaja, ia berburu terlalu jauh sehingga terpisah dari rombongan. Saat malam tiba, dia belum juga menemukan pengawalnya yang membuatnya semakin gelisah. Dari kejauhan, dia melihat seberkas sinar. Dia pun memberanikan diri untuk mendekati sumber cahaya. Saat sampai di sumber cahaya itu, dia sangat terkejut karena mendapati seorang putri yang cantik jelita. Mereka lalu berkenalan dan menjadi saling akrab satu sama lain. Sekembalinya ke negeri asalnya, putra mahkota ditampak sering termenung. Ingatannya terus tertuju pada putri Tandang-Paling. Memperhatikan kelakuan putra mahkota, Panglima Kerajaan Bone yang menyaksikan langsung pertemuan tersebut menceritakan hal ini kepada Raja Bone. Raja Bone pun setuju untuk meminang putri Tandang-Paling di Pulau Wajo sebagai istri putra mahkota. Raja pun mengirim utusan ke daerah Wajo untuk meminang putri Tandang-Paling. Saat utusan itu sampai dan menyampaikan keinginan sang raja, putri Tandang-Paling menyerahkan sebilah keris yang dulu diberikan oleh sang ayah. Datulu, putri Tandang-Paling meminta agar mereka menemui Datulu dan menyerahkan keris itu. Apabila keris itu diterima dengan baik, maka putri Tandang-Paling akan menerima lamaran tersebut. Begitu juga sebaliknya. Tanpa menunggu lama, putra mahkota Bone berangkat seorang diri menemui Datulu dan menceritakan semua yang terjadi dan menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang putri. Setelah itu, putra mahkota menyerahkan keris yang dititipkan oleh putri Tandang-Paling kepada Datulu. Tidak lama setelah itu, Datulu bersama permaisurinya bergegas menjemput sang putri, lalu menikahkannya dengan putra mahkota. Beberapa tahun usai pernikahan tersebut, putra mahkota Bone diangkat menjadi raja. Itulah tadi cerita tentang putri Tandang-Paling. Cerita putri Tandang-Paling ini mengandung pesan moral tentang kesabaran dan keikhlasan dan patuh terhadap orang tua. Dalam kisah ini digambarkan sosok putri Tandang-Paling yang tetap sabar menerima cobaan dari Tuhan hingga akhirnya kesabaran itu berbuah indah. Itulah tadi cerita singkat tentang putri Tandang-Paling. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi